وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, ing kula hormati para sesepuh, ing kula hormati para alim ulama, para masyayikh, para habaib, lan para sedulur kula kabeh, lan uga kangge lare-lare kecil. Moga kang jadi pada anak soleh kabeh. Amin. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dateng hadise pun nyebataken addibu auladakum ala salasi khisalin. Ajarkanlah anak-anakmu dengan 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarkanlah anak-anakmu agar mereka bisa mencintai nabinya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama itu hubbi nabiyikum, mencintai nabi. Primen supaya anak cucu kita itu demen ning Kanjeng Nabi. Bagaimana agar anak-anak kita demen kepada Kanjeng Nabi? Mereka mencintai Kanjeng Nabinya, dan pada akhirnya mereka akan rela berjuang demi agama Islam. Hubbi Nabi diajarkan. Yang pertama itu hubbi Nabi itu. Nah, dibilang kang jadi kurikulum pendidikan ajar sampai segelingan, terutama kang jadi ustaz-ustazah. Kurikulum pertama itu bagaimana agar anak-anak kita bisa mencintai Kanjeng Nabi. Ini kunci utamanya, terutama kita yang berada di akhir zaman. Ajarkan kepada anak. Nah, kita sekarang berada di apa nih? Ya, di suasana kondisi yang seperti ini. Kita jangan lupa terus-terusan harus berdoa kepada Gusti Allah. Ikhtiar usaha lahir maupun batin. Di antara ikhtiar atau usaha batiniah kita itu senantiasa kita menggantungkan harapan kita kepada Gusti Allah. Karena itu barang siapa yang keluar dari rumahnya membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Aja begelingan. Penghudita dari Kanjeng Nabi. Sungguh siapa yang membaca ketika ia keluar dari rumahnya Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, penghudita, penghukif, ia sudah mendapatkan
hidayah, ia sudah mendapatkan kecukupan, ia dibentengi, diberikan pertahanan oleh Gusti Allah. Sama orang macam apa aja mau kan? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Usaha dengan doa. Di samping usaha-usaha yang lainnya dilakukan oleh pemerintah kita, ada kegilingan yang metu sepuluh atau serajuk ya, atau kita pengen mendibela kegilingan macam mau kan? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dari kanjeng Nabi, sungguh ia sudah mendapatkan hidayah, sungguh ia sudah diberikan kecukupan oleh Allah, dan sungguh ia sudah diberikan benteng pertahanan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Belajar mereka senantiasa untuk menggantungkan harapan hanya kepada Gusti. Ajarkan mereka agar bagaimana mereka bisa mencintai kanjeng Nabi-Nya. Perdengarkan kepada mereka, biasakan kepada mereka telinga-telinga mereka, biasakan mendengar kisah-kisah kanjeng Nabi. Bacakan kitab-kitab Barzanji, Marhabanan, Deba, Kimas yang Nabi, Marhabanan bu. Ya alhamdulillah. Sedang tajuk dia Marhabanan, ya ayo ya terutama ini semalam jadi maka diatur nawar. Jadi aja sampai ya mesjidku kosong. Saking bacaan-bacaan doa, saking bacaan-bacaan kisah-kisah suri toladannya, saking kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sebisa mana kudu ingat hubbi nabiyyikum, ajarkan agar mereka mencintai kanjeng Nabi. Nah karena itu kulalan panjenengan sedang niku pun wonten dateng zaman kang akhir, zaman kang wis carut marut iki, kang pun digawaraken dateng hadis kanjeng Nabi apa je layang qadonna urul Islam urwatun dari kanjeng Nabi. Ikatan Islam itu akan terputus satu demi satu. Simpul-simpul tali-tali Islam itu akan lepas, akan terurai, simpul demi simpul, terlepas satu demi satu. Kanjeng Nabi loh. Fakullama kita qadats urwatun. Kalau tali Islam yang satu sudah terputus, tatap bersagas bila taliha, manusia akan berpegang kepada tali yang lainnya. Wa awwaluhunna dari kanjeng Nabi, tali Islam yang akan pertama putus terurai itu adalah naqdul hukmu. Hukum pemerintahan sudah hilang, sudah putus. Dan kita berhukum bukan kepada syariat agama Islam. Dan ini pun digambarkan di kanjeng Nabi bahwa tali Islam yang pertama akan terurai, akan terputus adalah hukum pemerintahan Islam. Jadi macam adul kita wa akhiruhunna dari kanjeng Nabi lan tali Islam simpule Islam kang terakhir bakal putus tugel dari bahasa kita as-sholat, yaitu sholat. Coba lihat dalam kondisi sholat kita nih zaman akhir. Bibi sholat deh. Ini dari kanjeng Nabi
simpul Islam yang terakhir yang akan putus adalah apa aja maulah as-sholat. Lan wong Yahudi, wong Nasrani niku boleh seneng bisa ning wong Islam. Dheweke boleh seneng bakal wong Islam ketemu satu sama lain orang Islam, assalamualaikum, saling berjabat tangan atau sambil berpelukan. Itu wong Yahudi paling boleh seneng. Siapa aja wong Yahudi paling boleh seneng. Dari Kanjeng Nabi wong Yahudi itu paling boleh seneng bahkan dengan wong Islam ketemu assalamualaikum berjabat tangan atau sambil berpelukan. Itu wong Yahudi sengit pisan. Akhirnya digawe pribe disengit. Coba sengit pribe. Terus. Wong Yahudi bisa. Pribe caranya. Terus dengan wong Yahudi maning boleh seneng iku bakal ning salate wong Islam ya. Terus ngucapaken terus maca Al-Fatihah terakhir walal boleh terus amin maca serentak pada wong Yahudi Nasrani kan sengit besok ya. Akhirnya kita apa sampai pada di apa kata ini ya, wong Yahudi mah. Lan wong Yahudi kan ketentuwe beli seneng bisa, sengit bisa, iku bahkan deleng wong Islam kok salate barisannya rapi, rapet, lurus. Akhirnya ning wong Yahudi piye carae iki? Ya acak-acak. Apa aja? Dari bahasa penjagalannya sosial distancing, bahasa penjagalannya dari bahasa kita haruslah bergaya bayar. Jadi dia hubungan sekolah diacak-acak, sholat diacak-acak. Itu sholat umat Islam yang zaman akhir berarti zaman musim. Ya, sebab mau dari Kanjeng Nabi ya, wa akhiruna as-sholat. Simpul Islam tanpa bakale diacak-acak, bakale hilang itu as-sholat. Ya, ini wis terus pribe kita ini makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial kok. Jadi bakal ketemu kan saling terus balas senyum. Ya lempar senyum, mungkin senyumnya sampai pada keton biji misalnya membawa anu ke masker pak ya jangan pengen sih senyum ya cengar pincengan sendiri kita berbentuk pada duduk ngapain dengan apa dengan sendirinya menghilangkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial macam-macam sekalipun tengah zaman ini apakah kan dari gandulannya itu mangga memperbanyak kita membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari Habib Quraisy Baharun, sholawatmu di akhir zaman. Kalau engkau tidak menemukan seorang guru di akhir zaman ini, maka banyaklah membaca sholawat. Kalau kalian atau kalau engkau belum bisa belajar ilmu agama secara mendalam, maka perbanyaklah membaca sholawat. Ya, sholawat aneh. Kalau engkau belum merasakan nikmatnya ibadah, kalau engkau belum merasakan nikmatnya ibadah, perbanyak membaca sholawat. Kayak ibadah itu kita diberi nikmat juga. Acak dibeli apa? Wis dari Habib Quraisy wis kang akeh bae maca apa aja? Kalau engkau belum bisa menangis di hadapan Gusti Allah, engkau belum bisa menangis di dalam sholat-sholat tahajudmu, engkau belum bisa menangis ketika engkau bermunajat kepada Gusti Allah, hati
iku je akas pisan. Mataku blek boro-boro besmili, melotot bae, mataku je bisa nangis ning hadapan Gusti Allah. Ya, di tengah malam dalam munajat kita, maka apa? Perbanyaklah membaca sholawat ning Kanjeng Nabi. Karena sholawat di akhir zaman ini adalah intisari, inti dari zikir-zikir yang ada, intinya dari munajatmu kepada Allah, perbanyak membaca sholawat. Mungkin anak sholawat, siapa yang membaca sholawat ini satu kali itu akan ditulis oleh malaikat 1000 pagi. Berapa pagi sih? 1000 pagi itu berarti berapa tahun? Belum tahun. Nah, ada ngaca sholawatnya ping siji 1000 pagi. Ini khusus pada apa ini? Apa je bahasa sholawatnya? Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Begitu maka jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Begitu maka jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Siji sholawat dicatat ning malaikat selama 1000 pagi. Pribe lamun macae 10, pribe lamun macae 100, pribe lamun macae 1000. Ya. Minimal esok 10, sore 10 sampai pukul pada sholat di Kanjeng Nabi. Itu angel. Dari sholawat di Kanjeng Nabi, perbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa menjadi umatnya yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian saja, dan insya Allah nanti mangga akan dilanjutkan oleh saudara kami Al-Habib Muhammad Khalid. Mangga melaksanakan dan Alhamdulillah, Rasulullah, Bismillah, 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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقد بلغ تعالى القرآن الكريم وهو أصدق الكريم. وإن تأتنا وحدكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. yang terbiasa para santriwati, para ustaz-ustazah, para hakim, para ulama, khusus hadir keluarga besar Profesor yang bersama dan saya mengalir Allah ini juga sampai Pak Direktur keluarga yang pada malam ini masih diberikan kesehatan sehat dan juga kesenangan waktu sehingga bisa bermaja, bisa untuk barang-barang kita diberikan peringatan dari Imam Besar Muhammad
Alhamdulillah, apa-apa yang berdasarkan Quran dan hadis maka perlu kita perhatikan. Hadirin para jamaah yang berbahagia dan niki bulan mulia. Niki masuk bulan mulia itu sangat luar biasa. Ini lahirnya Kanjeng Nabi lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar lahirnya Kanjeng Nabi. Di samping itu, masya Allah, Kanjeng Nabi itu masya Allah mempunyai nama buat bulan-bulan namanya. Nah, beda Gusti Allah menggunakan Nabi saja. Gusti Allah menggunakan Adam itu dengan kalimat wahai Adam. Allah panggil Nabi disebut hai Idris, hai Ibrahim, hai Musa, hai Yusuf. Cuma masya Allah dengan kalimat hai, tapi beda kebijakan Nabi. Gusti Allah menggunakan dengan nama-nama yang indah. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Al-Qadir, ini panggilan Nabi. Abdullah, Syadullah, Suratul Mustaqim, itu panggilan Nabi. Tapi kalau panggilan Nabi, panggilan Nabi cukup dengan makhluk, tapi panggilan Nabi maksud luar biasa. Bahkan itu oleh panggilan Sahibul Hijab, Nabi tanpa unik itu. Kalau lain daripada yang lain, ada Muhammad persejian kalau sejianlah. Tadi Nabi yang bapak-bapak masalah jubur ya, tak matahan dikatakan layangan ini, laka bayangan kayak Nabi, laka bayangan. Tadi Nabi begitu belum pernah jatuh ke kanan, terbuka atau berbilang negara terbuka. Tadi Nabi masya Allah ya, mata ini seolah-olah putar akan kabin. Tak kalau musuh menyerang dari samping, dari bawah, dari depan akan kabin Nabi. Nah, Nabi dua mata laka, maksud suaranya laka kan Nabi. Lalu pernah Nabi di Petrapi lama tak belum pernah Nabi. Saya itu tidak lain daripada yang lain kan Nabi. Nabi sangat-sangat luar biasa. Ya, bahkan ya, Aminah ya sebagai ibunya. Nah, tak kaya kan Nabi masya Allah. Apa? Ini diberikan 7 mukjizat oleh Allah, lain daripada yang lain. Selain kan Nabi diberikan 7 mukjizat. Nah, pertama, pada saat Siti Aminah mengandung beliau, mengandung Nabi, ini masa tidak sama-sama tidak merasakan apa-apa, dirasakan apa-apa, punya pendekar tidak beli biasa kayak mau beli hamil kan. Biasa, beda kalau mau ada zaman sekitar. Kalau masalah hamil, ampun Bang Salim, dia berusaha merasa anak pernikahan masalah muntah-muntah, tapi anak beli sama sekali. Ayo beli hamil bela. Nah, peluru tatkala masalah Aminah melahirkan Nabi, masalah sama sekali tidak merasakan apa-apa. Dirasakan sakit beli. Ini juga banyak beda kalau masalah ibu-ibu zaman sekarang. Ibu zaman sekitar bilang tak kalau mau melahirkan pilihan antara hidup dan mati. Tapi masalah Aminah sama sekali keras. Nah kalau tatkala Nabi lain tulisan dari ibunya Aminah langsung sujud kalau ummati. Masalah itu apa emitnya mati kan? Ini betul-betul mati kan? Nah, kayak Nabi masuk zaman umat masalah dari dunia sampai hari kiamat sampai akhirat. Begini, nah, tatkala Nabi lagi bedakan, ya Allah apa menawarkan memberikan kepada Nabi Muhammad wala syafa yutika wa ta'ala. Muhammad berapa Muhammad terus ada istri Muhammad terus ngomong. Bukan pengen suci Muhammad Jabalun akan kamu jadikan mas. Seluruh dia buat kamu Muhammad masih berangkat nama trikil-trikil yang ada di Makkah, di Madinah semuanya. Kalau ingin kaya kamu harus jadikan dia jadi Muhammad. Terus sekarang ngomong Muhammad.
Bukatan pengen, masya Allah nyawanya, masya Allah bukatan pengen kapal itu pas dilihat jadi. Terus Muhammad kali ngomong bukatan pengen dari presiden aku ngomong kan apa jawabannya? Jalla, makasih Allah. La ada waktu umat bina. Bukan Nabi tawar, masya Allah ya mas seperti jawab untuk intan berian tangan untuk apa tidak kita jadi intan berian. Tapi kayak Nabi masya Allah itu kayak berjalan. Apalah arti emas berian, apalah ada jabatan berubah kalau akhirnya umat itu terperosok neraka. Ada sampai umat Nabi si jika aman neraka. Ada sampai jebret neraka. Bukan Nabi masya Allah, tangan Nabi sampai masya Allah. Bukan hukuman itu luar biasa di zaman itu. Dan kain Nabi masya Allah dia perhatian umat itu. Seluruh pada saat kain Nabi masya Allah dia apa meninggalkan alam dunia, Allah perintahkan malaikat maut. Malaikat maut coba kalau cabut waktu kasih tiga Muhammad kompon dicabut. Tapi ingat Israel lokatan Muhammad pengen urip selawase balik ke aja masa sampai masa teman mati tawarin kenapa kain Nabi itu digenggam masuk urip. Masya Allah kain Nabi. Terus malaikat ala surat Isa itu bentuk misal pengusaha ini masuk gantang itu. Terus apa nanti kain Nabi walaupun di luar malaikat akan bapak kain Nabi makai masya Allah putar kapan Nabi. Fatimah sama jaga Fatimah minta bersyukur. Fatimah itulah akan misalkan kita dari masya Allah para sahabat dari Ummu Fatimah dan yang akan mengambil alam kubur itu malaikat maut. Masya Allah terus malaikat maut mandi. Terus mendekat kain Nabi. Begitu masya Allah Muhammad kok kenapa neteskan air mata dari mata kok juga Muhammad dicabut di papa dimasak balik mana di papa. Masya Allah kain Nabi berarti mereka sebelum Jibril ini apa anak kamu bisa juga ada apa masuk kabin betul lama itu terbuka kabin langkah masuk malaikat biarkan akan menunggu kedatangan aku yang suci Muhammad. Kalau kalimat sebentar masya Allah itulah besar terbuka kabin malaikat antri bidadari juga antri menunggu kedatangan aku yang suci. Itu saya ya Muhammad. Bagaimana anda kabar umat saya tentang Muhammad? Anak apa surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali umatku duluan main surga. Jadi walaupun umat Nabi umat paling akhir kan, tapi masya Allah lama surga duluan. Main surga udah daripada Nabi ada di surga walaupun abad paling kali kan. Jadi masya Allah umat Nabi paling bagus-bagus umat Nabi. Masya Allah umat terakhir ya Nabi terakhir kitab terakhir. Masya Allah sampai Nabi Adam pengen jadi umat kain Nabi. Nabi Isa pengen Nabi Rasul dari Nabi Rasul pengen jadi umat kain Nabi. Malaikat pengen jadi manusia pengen jadi umat kain Nabi. Nabi Musa pengen jadi umat kain Nabi. Bagus umat kain Nabi. Masya Allah dia seorang sahabat kepada Imam tapi buatan sombong. Buatan angkuh, buatan takabur. Walaupun imam ngomong takwa. Asyrafal anbiya wa sayyidun nabi rasul yang mustoh dan masya Allah kalian semua tahu tawatul sangat luar biasa. Setelah itu masya Allah dicabut kain Nabi rahim malaikat Jibril. Tatkala mau dicabut tangannya masya Allah nyodor dan banyu tiga. Saya berdoa Allah ma'alina syafirullah mudahkan ya Allah. Tatkala dicabut itu disebut masya Allah kain Nabi bisikan masya Allah. Anak Fatimah ada 3 kalimat itu ucapan putasan terakhir itu apa itu? As-salat Ansa kita berisa umat ini ucapan terakhir. Terus Nabi meninggal. Itu terus masya Allah Nabi bukti umat ini apa lagi?
Nah, tatkala masya Allah ya jadi ada makhluk akan dibangkitkan untuk masya Allah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Ridwan. Yang pertama-tama dibangkitkan. Nah, terus betul malaikat neraka sampai disapakan dah. Neraka disapakan dulu tuh. Kamu mau bencana, ada ulama, ada masya Allah sholat, ada pengajian. Wis siapakan neraka? Ya Allah. Malaikat Ridwan sudah siapakan? Sudah ya Allah. Masukkan orang-orang yang beriman, yang rajin jujur, yang rajin hadir semuanya sekalian hadirkan. Siap ya Allah. Dan ke malaikat Jibril Mikail, coba cari kuburan masya Allah kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, malaikat Jibril Mikail buatkan Nabi sampai masuk bulan pun dijelas bukan hanya kita berdoa kepada Allah. Ya Allah tunjukkan masya Allah kuburan yang menyimpan masya Allah berbindakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan ya Allah, maka terbuka kuburan itu terbuka. Nah, kalau masya Allah terbuka kuburan ini kan Nabi kayak setang itu loh. Ibas ya masya Allah pasir ya masya Allah ibas tengok kanan masya Allah malaikat Jibril, tengok kiri malaikat Mikail. Belum suasana sepi kayak Nabi heran ya Jibril ini dina apa Jibril? Dina apa ini? Ada bahwa dalam kata malaikat ini hari yang sudah dibuka Allah hari kiamat kayak Nabi. Kalau begitu harta umatku di mana umatku? Masya Allah, ditakbar masya Allah, Abi Abdullah, ditakbar Ibu Aminah, Fatimah anaknya, sahabat sampai terus sahabat Umar. Tapi dia pertama-tama dicari, masya Allah, sudah sampai Kabe. Di mana umatku? Karena umat masih berbagi. Dan sampai Muhammad, ayo pakai, masya Allah pakai dan surga dan ayo naik kendaraan buruk. Wah, masya Allah naik jalan buruk, terus pakaian surga, mandi surga mana? Nah, sehingga kita berusaha masuk surga, kain Nabi surga aneh. Apa sih? Kain orang berkaki, dodongan jalanan, kain pusing. Surga sama enaknya kain Nabi kan berkaki. Jadi kalau Muhammad surga, ya Allah. Cukup fasilitas, cukup ya Allah. Kok kenapa sampai masya Allah, ayo berkak. Ya Allah, maafkan ya Allah, kita berberkat. Cuma kita kehilangan umat kita. Allah pada apa wasatul mustaqim. Pada apa buat ini. Jadi izinkan ya Allah, saya keluar menengok umat saya yang lagi berjuang. Akhirnya Allah izin betul Allah lagi terus juga. Masya Allah, lebih apa kasih saya dengan umat kita. Bagus bersihkan kita. Kain Nabi masya Allah disambit sudah mustaqim. Masya Allah kain Nabi memadah tangan. Saya berdoa Allah nasalli ya Allah selamatkan ya Allah. Itu masya Allah kain Nabi sangat-sangat luar biasa. Sampai bisa dibuka Nabi semenjak kecil. Masya Allah memang kain Nabi pada saat lahir dia ini juga keanehan malaikat terus sampai disunatkan. Lalu terus saya terus amankan. Lalu disibati matanya terus masya Allah luar biasa kain Nabi. Itu juga pada saat Nabi lahir, wah syaitan itu pada panik. Syaitan pada panik kenapa? Karena pada hari itu ada pengumuman. Nah, syaitan dilarang naik turun ke langit. Syaitan dilarang naik turun ke langit. Nah, syaitan itu anak apa ini? Sehingga anak begitu Abu digerak seluruh di dunia anak apa ini? Bisa kita, masya Allah, bisa naik turun ke sedikit ternyata telah lahir perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, bahaya saingan kita. Karena itu pada saat Nabi lahir, syaitan itu menaburkan pasir ke raya di kepalanya. Masya Allah, seolah itu ada bahaya terakhir saingan kita. Tatkala iblis dikeluarkan dari surga dan juga masya Allah iblis lalu apa? Oh, masya Allah tebak dengan pasir ke raya. Dia seolah juga putus asa kan. Masya Allah kan Nabi. Dan juga pada saat Nabi lahir, ini masya Allah berhala taat sekitar Ka'bah itu pada dipahami, pada menggunakan itu. Oh, masya Allah kan Nabi. Hari ini Allah telah mau dibahas kok.
abadi walaga tentang sholawat. No, sesama wajib masyaallah mau maca sholawat dan ini sesama maca sholawat bisa 10 juga. Yo, ini masyaallah apa nih? Masyaallah imbalannya. Sebelum anak bapak malaikat takkan akan Nabi Jibril, Mikail, Israfil takkan akan Nabi Muhammad. Andaikan umat Muhammad gemar maca sholawat bisa 10 baiknya, maka dari malaikat Jibril kita siap. Takal umat Muhammad jebal kita gendong tak cincin tak lembut supaya jangan sampai jatuh, supaya jangan sampai terpleset. Itu jaminan. Masuk malaikat, kanjeng Nabi belum pernah malaikat Nabi Adam tak tidak kecuali kanjeng Nabi. Andaikan umat Muhammad maca salat 10, masya Allah. Takal buat jembatan ini panjang, masya Allah, bilang kali 3.000 tahun panjang jembatan Rakaat. Kamu ada pintu masalah tajam daripada pucuk pedang, sedang copot bukan di mana tu. Kamu masya Allah cili ega rambut siji, wah disiga pecah dari pintu tu. Bayangkan siapa kamu semua tu. Nah, tak lalu apa diwakil sini diwakil. Nah, 6 bulan mulut dikit, masya Allah biasilah rumah-rumah kita dengan bacaan sholawat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan gimana, maka malaikat pada turun kami seolah-olah tawa rumah kita muter malaikat dalam rumah, masya Allah penuh dengan zikir, dengan sholawat, dengan baca Al-Quran, masuk dengan gimana, masya Allah malaikat itu dan rumah itu masya bercahaya penuh langit terang lagi pada jadi masya Allah jamak keluarga atau mungkin gambar ini, tapi masya Allah terlalu luar biasa. Nah, biasilah umat kita jangan seperti kuburan ke, kuburan masya Allah angker sunyi ke sepi ke, biasilah supaya umat ini katanya masya Allah luas ke, walaupun kecil tapi luas. Masya Allah ya. Nah, jadi mereka Jibril kalau umat Muhammad punya berasal kita letakkan kita gendong supaya selamat. Masya Allah, iya, sebab dia ada banyak jembatan cilik sampai seperti baik kadang-kadang yang kena dulu kena gediskan sampai gawa-gawa telah kita coba apa itu di mana. Terus ada lah jembatannya berapa meter banyak gawa. Nah, kira-kira Masya Allah mau betul dibuat. Mikail, ya Muhammad, andaikan umat Muhammad baca salat 10 maka tatkala Masya Allah umat mengalami haus lapar, yang haus bukan masalah, saya siapkan ambilkan air telaga Kausar. Kita mengumpang di mana masa selawat. Hati-hati ke 10 ke. Masya Allah, malaikat Mikail siap ambilkan air telaga Kausar. Masya Allah, persiapan Masya Allah. Nah, terus malaikat Israfil itu Masya Allah, ya Muhammad, andaikan umat baca salat 10 kali, ya Muhammad, saya akan sujud dan saya tidak akan biarkan kami seluruh umat kita diampuni kami dosa. Seluruh umat kita diampuni kami dosa. Kita biarkan kami. Malaikat Israfil, masya Allah, itu pernah masya Allah melihat neraka. Dikit sejelas ini telur tu. Malaikat Israfil tu sampai masya Allah dalam dikit sampai runtung dikit badannya kayak tali rakyat dalam masya Allah betul sampai masya Allah banyak matanya lalu gedung kan masya Allah dikit bakal kayak dari zaman Nabi waktu masya Allah diberikan apa hujan sampai masya Allah direndam 1 bulan 6 hari 10 jam umat Nabi itu bayangkan kan waduh masya Allah dikit bagi tsunami kalau bagi matai masya Allah mereka Israel masih akhir bagi mata mereka Israel takut berdiri neraka. Nah, berbulan sampai kabeh, masya Allah sama sekali ya, masya Allah libur tiga, sama sekali libur tiga. Padahal bahan bakar neraka, masya Allah dia masuk waktu para manusia. Saya pernah di zaman Nabi Isa ada di sebuah bukit, ya di dalam bukit ada suara tangisan, ada orang nangis, suara nangis. Nah, Nabi Isa kabur, oh ternyata masya Allah ada apa benda batu. Hanya batu nangis, masya Allah, tes nangis. Ya terus, masya Allah, Nabi Isa kasihan, akhirnya penasaran dalam takut jawab.
gimana kamu yang bermasalah kapan mau kamu sampai kapan ini waktu nangis sampai kapan diajar sampai kita membangun itu ada suara tangisan ada suara tangisan sampai Nabi bisa penasaran kapan akhirnya masya Allah kalau izinkan Allah saya berbicara dengan baik maka Allah katakan waktu apa sih kan bapak nangis waktu jawab setelah kita mendengar masyarakat Allah pada pengaruh waktu seperti jawab dan bahan bakar apa dan waktu harus jangan-jangan waktu kita kan masya Allah di sini ada Gusti Allah jangan-jangan apa dan bahan bakar yang neraka waktu saya atau saya nangis atau saya nangis kenapa kita bisa nangis aja dan masya Allah malaikat Israfil itu masya Allah ya dijamin surga tapi dalam takut di neraka takut itu neraka masya Allah hadir Allah terus malaikat terakhir malaikat Israel lapor kepada dia Muhammad pada Muhammad pada suatu kali ya Muhammad maka tatkala aku menyambut umat Muhammad pelan-pelan alon-alon setelah untuk sampai tangan alon-alon itu janji Bapak malaikat dan ini masalah tidak diberikan janji oleh Rasul hadir mudah-mudahan dengan kewajiban ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun